semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, di video kali ini kita baca kartu lagi untuk kalian. Setelah semalam ada kesalahan, saya nurunin video, mohon maaf. Jadi teman-teman, kalau di channelku jangan takut ya, kalau video-video lama ada loh waktu-waktunya saya diminta menurunkan readingan yang memang mungkin itu ada pesan yang harus disampaikan. Oke, tapi saya tetap buat di deskripsi bahwa itu adalah re-upload. Kenapa? Karena kan untuk subscriber lama mungkin udah menonton, jadi mereka bisa memilah. Ya. Jadi ketika saya upload video lama atau re-upload, nah itu mungkin dikhususkan untuk subscriber baru yang mungkin tidak sempat menonton video itu. Oke, aku belum tahu nih mau pakai kartu apa. Seperti biasa kita akan mengalir dengan kartu-kartu ini. Oke. Ayo kita fokus dulu, belum tahu ya, belum mau kemana ini kartunya. Teman-teman, silakan fokus. Baik, teman-temanku. Sebentar. Aku menghindari pakai kartu yang ada sumurnya itu ya. Nanti bacaanku kemana-mana itu energinya aneh itu. Baiklah. Mungkin memang ini karena tadi pertama menyentuh yang ini. Teman-teman, ada cerita apa di sini? General reading, energi umum dibacakan dalam energi percintaan. Jadi teman-teman rasakan. Berharap ada pesan yang bisa dipetik dari bacaan ini. Jauh darimu adalah waktu yang berat untukku. Seseorang yang saat ini jauh dari kamu. Ya. Aku tidak berpikir serius saat ini. Orang yang mungkin tidak bisa memberikan komitmen, tidak bisa memberikan kejelasan. Orang yang di sini entah apa masalahnya, entah apa sebabnya. Sepertinya dia belum mau ini ya. Kalau ini adalah masalah, dia belum mau fokus menghadapi masalah itu. Ya, tetapi dia bisa merasakan bahwa jauh dari kamu adalah waktu atau saat yang berat. Oke. Ntar teman-teman, aku setting cahayanya ini gimana ini. Oke, cahayaku arahkan ke sebelah kiri, nggak enak di mata ya. Jadi jauh darimu adalah waktu yang berat untukku. Teman-teman, dia mungkin bisa merasakan ketika jauh ternyata ada rindu di sini karena dia bilang berat ya. Ketika jauh ternyata dia tidak bisa menghilangkan atau melupakan kamu. Oke. Ternyata jauh itu perlu ya. Jauh itu perlu, sesekali perlu dijauhkan agar kita bisa mengerti nilai dari dia. Oke? Agar kita bisa mengerti perasaan diri kita kepada dia. Ya, jadi perlu dijauhkan. Seperti sering ya saya berikan gambaran, mungkin ini untuk yang muslim ya. Kalau di agama Islam itu kan sebelum bercerai itu orang dikasih tahap ya, fase. Tahap 1, talak 1, talak 2. Nah, itu kan dijauhkan dulu. Gimana rasanya jauh? Ada yang ketemu nggak? Ada yang bisa dibaca nggak saat berjauhan? Oke? Jadi kalau tahap 1, talak 1, talak 2 itu kan masih ini. Masih ada apa? Masih boleh kembali gitu kan? Makanya di sini jauh darimu adalah waktu yang berat untukku. Dia menemukan dia berat saat jauh dari kamu. Dia rindu, dia merana, dia kesepian, dia banyak. Banyak ya. Jadi teman-temanku, orang yang mungkin jauh dari kamu. Kenapa cahayanya silau dan tulisannya tak terlihat? Teman-teman, begitukah? Oke lah. Kartunya aku angkat aja. Namun untuk menyelesaikan apapun masalah yang terjadi di sini, sepertinya dia masih belum mau melihat masalah itu
atau belum punya apa ya, masih belum punya jalan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, kita coba tarik lagi. Oh, kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintai kamu. Jadi ini orang tentu saja punya rasa cinta kepada kamu, punya rasa, punya perasaan. Ya, kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintaimu. Jadi, semakin jauh dari kamu, dia bisa merasakan bahwa dia semakin cinta. Atau ternyata dia menemukan bahwa dia cinta ke kamu. Dia menemukan dia tidak bisa jauh dari kamu. Karena ketika jauh dia merasa berat. Teman-teman, ambil inti energinya. Ini orang yang jauh dari kamu dan orang ini suka kamu, ya. Baru sadar dia suka atau memang semakin sadar bahwa dia suka di sini. Oops, sorry. Ini koneksi energi, ini bisa jadi energi kamu juga antara kamu dengan seseorang. Kamu merasa berat ketika jauh dari orang ini. Kamu merasa bahwa kamu semakin mencintainya atau di sini kamu masih belum tahu cara bagaimana menghilangkan perasaan ini. Ya, karena dengan kata-kata tidak cukup menggambarkan betapa aku mencintai kamu. Aku telah salah, tak seharusnya aku bertindak seperti itu. Sebuah penyesalan, ya, ada penyesalan yang dia rasakan. Aku nggak tahu apa ini masalahnya antara kamu dengan dia. Intinya yang bisa saya lihat di sini ada rasa menyesal dari orang ini untuk kamu. Aku telah salah. Ada pengakuan salah di sini. Dia mengakui kesalahannya. Jadi teman-teman ya mungkin karena di sini apapun yang dia lakukan dan itu salah membuat kalian berpisah. Bisa jadi, ya. Atau di sini hanya perasaan. Dia yang mungkin menurut dia kurang memperjuangkan hubungan ini, ya bisa jadi. Aku telah salah. Tak seharusnya aku bertindak seperti itu. Teman-temanku, ini nanti kita lihatlah apa ya. Belum terurai di sini. Ini baru bahasa-bahasa dari jiwanya. Lagi-lagi kata-kata ini keluar setelah kita shuffle ya. Aku belum siap untuk serius terlalu cepat. Tadi juga ya. Ini nih teman-teman, kalau aku lihat energinya orang yang suka kamu ya. Mungkin kamu pernah menjalin hubungan dengan dia, mungkin juga belum. Artinya sukanya masih diam-diam ya. Tetapi di sini tidak ada keberanian untuk memberikan sebuah komitmen atau sebuah kejelasan dan dia mengakui itu adalah salah. Oke? Dia yang di sini tidak apa ya? Ntar teman-teman. Dia yang bahasaku kok hilang-hilang. Teman-teman, aku bangun tidur. Ntar ya. Ya, jadi orang yang menyadari di sini tidak adanya kepastian dari dia, ya. Dia mengaku itu adalah sebuah kesalahan yang memang dia lakukan. Kalau orang udah ngaku salah, artinya di sini dia menyadari mungkin dia melukai kamu, mungkin dia menyakiti kamu, yang di sini tentu saja menunggukan sebuah kejelasan. Oke? Aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Tapi dia cinta, teman-teman. Ya? Tapi dia cinta. Tapi untuk sebuah komitmen itu mungkin masih belum. Karena dia bilang tadi, aku belum bisa serius terlalu cepat. Tapi dia cinta, dia mencintai kamu. Bahkan ada kata-kata dia, aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Ya, kata-kata yang ini teman-teman
Oke, aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Ini bisa ditunjukkan dari tindakan atau aksi. Nah, ada lagi satu versi, mereka akan menunjukkan ini dalam apa ya, dalam perasaannya. Ya, mungkin dia tidak bisa melakukan aksi atau tindakan untuk menunjukkan cintanya, bukti cintanya kepadamu, tapi secara batin, secara perasaan. Contohnya seperti apa? Nggak taunya hatinya tertutup untuk yang lain, ya. Ada hubungan-hubungan yang lain dia tidak bisa membuka hati, nggak bisa nerima. Karena dia mencintai. Jadi ada dua versi. Secara batin, secara jiwa, dan secara aksi. Jadi kalau secara aksi, aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu, ya sebagian dari mereka akan mendatangi kamu, akan memperjuangkan hubungan ini. Oke? Oh. Lagi-lagi, ya aku takut berkomitmen, aku tidak bisa berkomitmen. Kalau di sini aku takut. Teman-temanku, sebuah tekanan yang dia rasakan untuk berkomitmen. Aha, kamu bisa tahu ya kemana arahnya. Orang yang sulit memberikan komitmen itu adalah cinta segitiga. Oke? Orang yang sulit memberikan komitmen, mungkin orang tua tidak setuju, ya sebagai anak kan masih ada rasa takut. Oke? Yang takut memberikan komitmen di sini adalah orang yang mungkin di sini ada perbedaan-perbedaan yang menyangkut urusan-urusan sosial, agama, budaya. Oke? Jadi teman-temanku, ambil energi, intinya orangnya jauh dari kamu. Lalu di sini dia sangat mencintai kamu. Lalu apalagi ada perasaan penyesalan, ya merasa bersalah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan komitmen kepada kamu. Baik. Jadi nggak bisa memberikan komitmen ini salah satunya adalah mereka yang sampai hari ini menyembunyikan rasa. Contoh orang ini suka tapi dia diam aja. Ya, tidak mengungkapkan sementara batin terhubung. Sementara kamu tahu, sementara dia tahu tentang perasaannya. Tapi tidak ada pengungkapan rasa di sini, ya bagaimana? Ya. Sementara dia juga di sini merasa bersalah. Oh, ih ribet. Ribet teman-teman. Energi utama orang ini saya lihat sebuah penyesalan. Ya. Oh my god. Masih kartu ini. Ya, tapi udah final dijelaskan di situ. Aku takut berkomitmen. Oke, lihat teman-teman. Aku belum siap untuk serius terlalu cepat. Ini ada nih orang yang masih mungkin ingin menikmati kesendiriannya. Dia tahu perasaannya, ya. Rasa cintanya kepada kamu. Kamu juga tahu mungkin orang ini suka kamu. Tetapi aku belum serius untuk terlalu cepat. Teman-teman rasakan apakah ini ternyata adalah bahasa dari jiwamu atau bahasa dari jiwa dia juga. Oke? Oke, jadi teman-teman ya sepanjang Januari ini saya lihat energi maskulin dan feminin, percintaan ya, percintaan feminin dan maskulin ini masih seputar energi yang seperti ini. Terkadang saya menangkap kerinduan ya, terkadang saya menangkap perasaan-perasaan penyesalan seperti ini ya. Ada cerita cinta yang kurang seru. Oke? Jadi ya sepertinya ada energi yang terpisah, tapi saling tidak bisa melupakan. Masih itu energinya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, yuk kita tambahkan kartu. Teman-teman melihat energinya yang masih ini juga ya. Intinya masih ada ini rasa penyesalan. Oke, tadi aku bilang sepanjang Januari saya melihat feminin dan maskulin ini dalam kasus yang seperti ini. Mereka terpisah karena satu hal, karena blokir. Blokirnya bisa banyak masalah ya teman-teman. Dan ternyata mereka masih tidak bisa saling melupakan. Oke.
Kalau saya bacakan ini tentang rasanya dia, rasanya ya seperti yang kita bacakan lah, ya. Kita di sini karena ada kata-kata sepertinya penyesalan. Aku mau lihat penyesalan dia, rasa penyesalannya, ya. Aku telah salah, aku tak seharusnya bertindak seperti itu. Itu yang dia katakan. Oke, teman-teman, berarti di readingan kali ini aku lebih membuka tentang penyesalannya kepada kamu. Ya, kalau kenapa, apa sebabnya, apa masalahnya, ya masih itu aku takut komitmen, itu aja masalahnya. Dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu. Oke, mungkin ya ada beberapa yang di sini aku telah salah, ini memang dia melakukan kesalahan, tetapi setelah dia melakukan kesalahan di sini, ya dia menemukan bahwa dia itu masih mencintai kamu, dia masih tidak bisa menghilangkan kamu dari dirinya, ya. Jadi sepanjang Januari feminin dan maskulin masih dalam energi ini. Oke. Tentang penyesalan dia. Jadi menyesal orang ini ya. Kita pakai Leno dulu ya. Cincin, oke. Tentang penyesalan dan di sini ada kartu cincin. Teman-temanku, jauh darimu adalah waktu yang berat untukku. Ya, ada gambaran mungkin apapun yang pernah terjadi di sini, ya, apalagi yang mereka di sini berbuat salah kepada kamu dulunya, ya. Dia sangat menyesali kenapa dia di sini melepaskan ikatan ini dari kamu. Kenapa dia meninggalkan ini, ya, meninggalkan cerita kalian. Ini dia pergi, ini gambarannya. Karena dia yang mengaku di sini, aku telah salah. Tak seharusnya aku bertindak seperti itu. Ya. Dia menyesal melepaskan kamu. Dia menyesal meninggalkan kamu. Yang di sini dia temukan di dalam sendirinya, di dalam jauhnya dia dari kamu, rasa itu tidak pernah hilang. Ya, kamu itu masih terkoneksi di hatinya. Kamu itu masih terkoneksi di jiwanya. Cincin di sini. Mungkin ada beberapa cerita orang yang telah menikah di sini ya. Ada gambaran menyesal telah menyia-nyiakan kamu. Menyesal sekali. Ada rasa yang seperti itu, teman-teman. Jauh darimu adalah waktu yang dekat dan di sini ada cincin. Dalam jauh dia menemukan kalian masih terkoneksi. Dia nggak bisa lupakan kamu, ya. Mature man. Teman-temanku, kamu terkoneksi dengan seseorang yang sebenarnya di sini orang ini bijaksana sekali, dewasa sekali, ya. Kalau melihat tindakan yang dia lakukan di sini, dia berani mengatakan aku telah salah. Dia mengakui, ya. Jadi ini orang yang bisa aku bilang sangat berbesar hati untuk mengakui ini. Memang ini baru di dalam emosi yang kita baca. Nanti secara actionnya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang gayanya dingin aja. Sebenarnya di dalam hati mereka ada penyesalan. Karena di sini kalau dilihat ini orang dewasa sekali, bijaksana sekali. Karena ini ada lampu ya di kepala orang ini. Ini dia penuh pemahaman. Ya, mungkin sebagian ini orang luar negeri. Gambarannya mature man, ya, seorang pria yang matang. Jadi pria yang matang ini sebenarnya secara energinya ya, jiwanya, oke, mungkin dia muda ya, bisa jadi dia orang yang bijaksana, yang matang, yang banyak ilmunya di sini. Ya, melihat dia yang aku bilang bijaksana. Sorry teman-teman, ada anakku pulang ya. Jadi melihat dia yang aku bilang bijaksana, ada tindakan yang mungkin dia ambil ini ya, tentu sudah dia pertimbangkan dengan matang. Dia pertimbangkan dengan sebijaksana mungkin. Ya. Banyak hal yang dipertimbangkan dan membuat dia mungkin mengambil tindakan untuk meninggalkan kamu. Oke. Nah, di sini ketika mereka
Di sini mungkin ternyata kalian berpisah karena melakukan kesalahan. Ya, sering saya baca komen, teman-teman komen tetap saya baca ya. Mbak Aisang males dia udah jahatin saya, dia udah bohongin saya, dia toksik gitu ya. Setelah jauh dari kamu ya, dan dia menemukan dia tidak bisa lepas batinnya dari kamu, di sini dia menemukan kebijaksanaannya tersendiri, ada penempaan ya, ada penempaan, ada penyesalan, ada pemahaman yang dia dapatkan, ada suatu kecerahan yang bisa dia lihat. Oke, jadi teman-teman, ini yang dia bilang, jauh dari kamu adalah waktu yang berat untukku. Jadi ada penyesalan yang kenapa saya melepaskan dia, kenapa saya meninggalkan dia, ya. Tapi di sini melihat kondisi untuk beberapa kelompok ini memang ada satu kondisi yang tuh dia nggak bisa, memang nggak bisa ya. Contoh cinta segitiga. Jadi saat dia pergi juga ini dengan pertimbangan yang banyak hal yang dia pertimbangkan, yang tentu saja di sini untuk sebuah kebaikan orang banyak lah, nggak cerita dia aja dan kamu aja, enggak. Dia juga memikirkan orang banyak. Apa lagi? Kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintai kamu. Aku angkat ya, tulisannya jauh teman-teman, gak kelihatan. Dan kartu bunga. Hati yang masih berbunga ya untuk kamu di sini. Kenapa? Karena cincin, karena kalian masih sebenarnya dalam ikatan secara batin, secara jiwa. Mungkin juga initial connection antara kamu dengan seseorang. Teman-temanku menyesal ya, dia menemukan keindahan. Jadi bunga ini indah teman-teman ya. Dia menemukan banyak keindahan di dirimu ya, dia akui itu, dia mengakui itu. Dia menemukan kamu orang yang baik, kamu orang yang cantik, kamu orang yang sabar, segala hal yang indah dia pandang dari dirimu ya. Menyesal karena di sini juga harus melepas kamu. Oke. Jadi ada penyesalan. Kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintaimu. Bunga di sini ya. Jadi kalau cincin dan bunga aku gandeng ya, ini sebenarnya ikatan yang indah terjadi di antara kalian. Beberapa mungkin kisah di dalam rumah tangga. Oke, yang di sini mungkin ada pasangan yang berbuat salah. Tapi tetap ya, dia tetap menemukan bahwa kamulah orangnya, kamulah segalanya, kamulah yang di sini mungkin masih di atas yang lain ya, saat dia mungkin nakal ya, karena di sini dia pernah bilang aku telah berbuat salah ya, aku telah salah gitu ya. Jadi tentang rasa cintanya, iya ada hati yang selalu bermekaran saat mengenang kamu ya, masih kamu deh, masih kamu yang dia simpan di sudut hatinya jika kalian telah tidak bersama. Oke, itu kartu bunga. Jadi menyesal sekali orang ini saat dia pergi meninggalkan kamu. Ini ada gambaran dia pernah meninggalkan kamu, dia pergi atau dia tidak memberikan kejelasannya kepada kamu. Kalau orang pacaran dia nggak memberikan komitmen, sementara ini satu hal yang menurut dia indah ya. Teman-teman, kita manusia, kita punya keinginan, menginginkan suatu hal-hal yang menurut kita menyenangkan, suatu hal yang menurut kita selalu indah ya. Dan dia harus melepas itu. Ini adalah sebuah penyesalan. Jadi satu tindakan yang dia lakukan di sini mungkin harus menarik diri dari kamu. Ini adalah penyesalan. Namun ketika orang ini dulunya pernah berbuat salah kepada kamu, ya, jadi ceritanya di sini blokirnya adalah dia toksik gitu ya. Ya, dia menemukan ya. Dia menemukan setelah dia pergi, ini bulan teman-teman. Dia merindukan kamu. Artinya di sini kan energi dari rider ini player. Ya, kalau untuk yang berbuat salah energinya jadinya player di sini. Sempat ya dia coba sana coba sini, tapi masih menemukan poin kamu itu masih di atas yang lain ya. Jadi teman-temanku, ini penyesalan yang dia rasakan. Memang satu tindakan di sini ini sebuah kesadaran yang dia lakukan. Apalagi mature man. Ya, jadi kalau dia memilih untuk meninggalkan kamu, ya ini adalah sebuah kebijaksanaan sebenarnya ya.
satu keputusan yang udah dia pertimbangkan. Tapi tetap aja teman-teman, yang namanya ini adalah suatu keinginan dari diri kita yang kita lepaskan, wah tetap ya menimbulkan rasa-rasa yang kita katakan seperti penyesalan lah. Ayo kita coba tambahkan kartunya, kita membaca penyesalan dia. Karena kalau aku bacain perasaannya lagi, yang aku bongkar energinya masih begini-begini ya teman-teman, ya masih mirip-mirip. Nanti malah kebaca lagi dia yang aneh-aneh, dia yang horny atau apa. Karena perasaannya kan dia merindukan kamu, ya. Yuk kita lihat. Jadi kita lihat aja penyesalan dia. Kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintaimu. Lalu ada perasaan yang berbunga-bunga, ya. Dan oh my god. Oh my god. Rumah. House. Teman-temanku, lagi-lagi aku bilang di sini ya, ada cerita cinta segitiga, ya. Teman-temanku, kita abaikan dulu yang cinta segitiga, kita baca energi umumnya, Great Fortune. Jadi, tentang cintanya di sini ya. Kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintai kamu, karena di sini kamu seorang yang indah, ya. Seorang feminin yang indah atau seorang maskulin yang di sini sangat mempesona dia, yang penuh semua apa kualitas yang dia inginkan, kriteria yang dia inginkan itu ada di sini di kartu bunga. Kartu rumah ini perasaan nyaman, perasaan aman, damai, dan stabilitas yang dia rasakan bersama kamu. Oke, jadi ini ada cerita di dalam rumah tangga juga, ya. Rumah, teman-teman, rumah ini tempat kita pulang. Rumah tempat bersandar, rumah tempat orang-orang menerima kita apa adanya. Kita yang harus, kita yang di sini tanpa fake, tanpa palsu, tanpa apa, diterima di dalam rumah. Itu yang dia rasakan, ya. Kamu dan dia menjalin hubungan di sini sebenarnya ada penerimaan yang dia rasakan dari kamu. Oke, rasakan ini, bisa jadi ini energimu sendiri, jadi rasakan aja, ya. Ada rasa menerima dan diterima, ada rasa yang nyaman, ya, ada kehangatan, ada tempat yang aman lah dia rasakan di saat ini kan malam, ya, di saat langit menjadi gelap, rumah adalah tempat yang aman. Oke, di saat langit menjadi pekat, di sini di rumah masih ada cahaya-cahaya yang membuat kita bertahan. Jadi kamu itu seperti rumah, ya. Jadi ada penyesalan yang sangat sebenarnya dari orang ini. Mau dikatakan menyesal, teman-teman, bagi mereka yang di sini memang mengambil tindakan tadi ya, atas kebijaksanaannya, memang atas kesadaran yang dia pilih ya, atas kesadaran, dan dia membuat sebuah tindakan. Mau dibilang menyesal, sebenarnya ini bukan penyesalan ya, tetap aja ada rasa yang seperti ini, rasa kehilangan. Oke. Tetap ada rasa hampa di hati kita, teman-teman. Ya, tapi kalau untuk orang yang memang berbuat salah sebelumnya denganmu, wah ini adalah sebuah penyesalan. Jadi kamu itu seperti great fortune, seperti takdir baik yang datang ke dalam kehidupan dia, menurut dia seperti kiriman semesta itu dari langit ya, yang mencurahkan apa, koin-koin emas. Great fortune ini kan di langit ini, teman-teman. Langitnya gelap, tiba-tiba ada cahaya emas. Jadi dia ini mungkin juga yang terkoneksi denganmu, entah apa ya masalah di dalam kehidupan dia, terhubung dengan kamu, dan tiba-tiba seperti tadi ya, seperti dapat tempat bersandar. Begitu juga kamu mungkin, teman-teman. Jadi ini bisa jadi cerita orang di dalam rumah tangga, ada cerita cinta yang mungkin kalian telah berumah tangga lalu bertemu orang baru, ada. Dia menyesal, teman-teman, ketika hubungan ini menjadi kandas atau harus bubar. Yuk kita lihat lagi. Di situ ini energi utama dia, yang dia mengatakan aku telah salah. Tak seharusnya aku bertindak seperti itu.
sebuah perasaan bersalah di sini. Sebuah perasaan bersalah. Awan, ya, kalut sekali energinya dia. Tikus. Teman-teman. Kenapa ada perasaan bersalah di sini yang dia rasakan? Jadi ada penyesalan kalau masih ada rasa bersalah, ya. Tuh tikus ya, beban pikiran. Banyak ini yang dia pikirkan, gak satu aja. Ya. Teman-temanku, kartu awan ini sebuah ketidakjelasan. Sebagian ini ada yang salah paham, ya, mungkin orang berumah tangga atau terserah lah apakah kalian pacaran. Ada yang energi awan ini salah paham juga, ya, salah paham, miskomunikasi dan membuat kalian berpisah ada. Lalu kartu awan juga bercerita tentang kebingungan kita, ya, kita yang bingung, kita yang tidak yakin untuk membawa hubungan ini. Oke. Melihat rasa cintanya, ya, atas rasa cinta yang dia rasakan di sini, ada perasaan menyesal, ya, mungkin dia kurang memperjuangkan hubungan ini. Oke. Melihat kartu awan di sini tentang apa ini, kalut, ya, energinya kalut dianya. Apalagi di sini orang yang telah salah, ya, ini penyesalan. Kalau orang yang pernah berbuat salah, saya katakan ini penyesalan. Oke. Bagi yang di sini mungkin ya seperti energi dari mature man ini, dia orang baik saya lihat, ya, orang yang bijaksana, orang yang di sini kalau mencintai ya udah cinta yang dewasa, nggak main-main lagi, cintanya memang untuk mencintai dan dicintai, jadi nggak ada yang begini begitulah, ya, memang benar-benar mau ada ikatan gitu ya. Bagi mereka yang di sininya energi yang mature, tapi di sini juga menjadi awan, kenapa? Karena ada yang telah berumah tangga. Ya, secara umur, mature man ini sering dikategorikan umurnya 40 tahun ke atas. Kamu bayangkan aja lah, orang-orang 40 tahun itu biasanya udah pada berumah tangga kalau kita di Indonesia. Ya. Jadi bingung, ya, bingung. Mungkin ada perasaan yang tulus, memang perasaan cinta. Bagi mereka yang serius di sini bingung hubungan ini mau dibawa kemana. Kemana arah tujuan hubungan ini, karena di sini udah ada kartu rumah. Oke, gelisah itu yang dia rasakan, perasaan bersalah, perasaan kalut, perasaan menyesal. Dan kalau memang ini adalah sebuah tindakan dari seorang mature man, yang memang ini satu keputusan yang sudah dia pertimbangkan, tetap dia merasa galau, teman-teman, ya. Karena bagaimanapun, tuh ya, pathway. Sebuah jalan telah diputuskan di sini, jalan yang mungkin menurutnya berat, sangat berliku. Oh my God, under the deck, ya, under the deck, false person. Masuk sebagai orang yang salah, mungkin false person ini orang yang salah. Jadi orang yang salah ya bisa jadi mereka berbuat salah. Bisa jadi ini cinta segitiga, kamu atau dia yang jadi orang ketiga, ya. Lalu di sini false person, intinya ada situasi dan kondisi yang tidak tepat lah untuk kamu dan dia, sehingga dikatakan energinya false person. Oke, jadi teman-teman memutuskan untuk jauh, ya, memang sepertinya dia mengambil jalan yang berliku dan berat, tapi ini energinya kan, ini matahari. Menurut dia ya ini untuk baik, untuk sebuah kebaikan. Jadi mau ini sebuah keputusan yang memang dipilih, tetap aja tadi aku bilang rasa hampa, rasa galau yang dia rasakan. Mungkin juga kamu rasakan. Baik, 2 kartu lagi kita bahas. Orang ini sangat menyesal, teman-teman, ya. Bahkan di sini ketika mereka yang mungkin dulu mengabaikan kamu, mereka yang dulu menyia-nyiakan kamu, ada penyesalannya saat ini. Kenapa? Ketika dia jauh dari kamu, ya, bagi yang pernah meninggalkan kamu, dia melihat kamu di sini tambah bermekaran. Kamu tambah apa ya? Harum semerbak. Ini kan bunga yang bermekaran itu menebarkan bau harum loh. Ya. Jadi mungkin udah bercerai, mungkin udah putus, udah pisah, dia tiba-tiba melihat kamu, dari jauh kok indah ya. Aromanya kok sampai ke sini ya, harumnya, semerbaknya sampai ke sini. Banyak yang dia temukan. Ya.
tiba-tiba dia melihat kamu, ih, kamu itu seperti rumah, kamu itu tempat yang nyaman, kamu itu tempat yang damai, datanglah penyesalan, kenapa saya melepas dia dulu, kenapa saya menyia-nyiakan dulu, kenapa saya pergi meninggalkan dia dulu, ya. Ini di energi ini ada orang yang pernah berbuat salah kepada kamu, teman-teman. Sangat menyesal karena dia bisa melihat indahmu dari kejauhan. Dia bisa mencium aromamu dari kejauhan. Ya, dia bisa melihat kamu sekarang berada pada stabilitas yang menurut dia, ya. Menurut dia melihat itu dari jauh. Jadi jauh itu perlu, ya. Ada satu hal yang secara dekat kita pandang tidak jelas, teman-teman. Mungkin kita harus agak menjauh. Nah, kita bisa memandang dengan jelas bentuknya. Kamu kalau lihat bangunan secara dekat, berdiri di depan pintu, kamu cuma lihat pintu. Ayo mundur, jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Kamu bisa melihat keseluruhan bangunan itu seperti ini. Ternyata dia bisa melihat kamu dari jarak jauh, ya. Kamu itu komplit deh. Ya, kalau rumah ternyata dia bukan pintu aja, ternyata dia bangunan, ada pagar, ada gitu, ya. Jadi setelah jauh dia bisa melihat kamu. Itu yang membuat dia ada rasa penyesalan melepas kamu. Nah, bagi mereka yang di sini pergi meninggalkan kamu karena pertimbangan yang matang, karena pilihan, tetap aja ada rasa hampa melepaskan satu hal yang menurut dia indah dari genggamannya. Oke. Ayo kita ambil lagi. Ini tanggal berapa? Udah di akhir bulan, ya. Aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Ini akan ada dua tindakan, teman-teman, ya. Sebagian dari mereka akan beneran datang secara fisik, kembali melamar kamu, kembali datang minta maaf, kembali ayo rujuk yuk, ayo balikan yuk, gitu. Ada yang seperti itu. Lalu di sini, ya, akan ada yang hanya di dalam batin yang ditunjukkan dengan mereka tidak bisa membuka pintu hati mereka dengan yang lain, ya. Kenapa? Karena dia melihat kamu di level yang paling tinggi. Jadi sebelum dia bisa menemukan level yang di atas kamu, dia nggak bisa buka pintu hatinya. Sulit, ya. Jadi mungkin secara aksi, kalau mereka yang di sini membuktikan cintanya hanya di dalam jiwa, ya, dia tidak akan punya pacar lagi. Sulit, paling tidak sulit, ya, untuk dia menerima orang lain, ya. Kenapa? Karena dia tadi kesetiaanku padamu, cintaku padamu akan dia buktikan. Dia bilang dengan tadi perasaannya sulit menerima cinta baru. Teman-teman, ayo kita ambil lagi kartu. Dia bilang dia akan buktikan bahwa dia setia, dia cinta kepada kamu. Oh my God, ada surat, ya. Ada kunci. Sama, ya, tadi aku bilang beberapa mungkin akan mendatangi kamu dalam bentuk kejadian nyata, dalam aksi, ya, tindakan, ajak balikan, atau lewat surat, ya. Ada yuk kita balikan yuk, kunci, ayo kita selesaikan, ayo. Kunci kan solusi, teman-teman, ya. Ada, ya, akan ada yang terhubung kembali. Bulan. Berharap peluang dan kesempatan. Jadi di sini akan ada yang datang secara real. Mungkin mereka akan memberikan kabar. Dia nggak datang secara fisik langsung. Kalau fisik dia kuda tadi kartunya, ya. Ini lewat kabar. Mungkin, ya, coba lagi buka pintu hati kamu, ya. Akan memberikan kabar. Ingin menjalin hubungan lagi dengan kamu. Gimana gayanya dia lah. Intinya akan ada kabar, ya. Karena apa? Karena dia bilang di situ, aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Beberapa dari mereka akan coba membuka hati kamu dengan kabar. Nah, ini dia, teman-teman, yang aku bilang tadi secara batin, ya. Oh my God. Ini klaper, berharap peluang dan kesempatan.
Oke? Jadi ada yang mungkin dia tidak datang, dia tidak memberi kabar, tapi hatinya tidak bisa lepas dari kamu, ya itu cara dia. Ya. Baik. Ini aku keluarkan dua, karena ini dua aksi dari dua dimensi diri kita yang berbeda. Ada yang akan menerima kabar dari internet kalau dua ini kartu ya. Sebagian akan tetap menyembunyikan rasa penyesalannya, rasa cintanya, rasa setianya, karena kartu bulan adalah rahasia. Oke, kunci. Dia ingin balikan. Dia ingin coba buka pintu hati kamu. Ya, dia coba ingin mengetuk pintu rumah ini lagi. Hihi. Ayo, saya tambahin. Ayo dong, berubah ceritanya. Jadi Februari itu ada cerita baru. Oh my god. Nah, dua kartu untuk mengklarifikasi ini, teman-teman. Aku pecah dua. Aku pecah dua ya, dua kartu yang jatuh. Kita ambil ini. Tuh. Bagi yang memberi kabar nanti akan ada unexpected income, yang artinya pendapatan tak terduga. Ya, ini kalau ini kan berbicara bisnis karir. Materi ya, berarti bercerita tentang dunia, tentang kejadian atau aksi fisik, akan ada interaksi memberi dan menerima nih lewat kabar. Ya, dia chatting kamu balasnya terserah, masih mau apa enggak ya, jangan memaksakan diri, kalau nggak mau ya bilang lah nggak mau. Ya, akan ada nih interaksi lewat kabar untuk kalian. Ini sama ini tadi. Nah, di kartu bulan tetap ya, dia tetap menyembunyikan rasanya menjadi rahasia yang membuat dia terus depresi, despair. Jadi teman-teman, ini kan dog nih di bawah dia, jadi dia nggak bisa move on, dia tetap dalam ke apa ini, kerinduannya, tetap dalam malu-malunya. Bulan itu energinya malu, teman-teman ya, energi feminin. Dalam rahasianya, jadi feminin itu rahasia, feminin itu misteri. Nah, ada nih yang tetap menyembunyikan. Oh my god. Rela-rela dia depresi, menahan rasa-rasanya ya. Teman-teman. Di ujung kita buka. Di ujung sana ada cerita apa? Aku takut berkomitmen, dia bilang. Aku takut berkomitmen, aku nggak bisa berkomitmen. Jadi kalau orang yang kita ambil yang terbuka, ada cross. Teman-temanku di sini, aku takut berkomitmen, kata-kata di ujung sana. Aku angkat deh, kalian dia kelihatan tuh ya. Dan kartu cross. Beberapa dari mereka tidak bisa memberikan kejelasan kepada kamu, tidak bisa memberikan komitmen kepada kamu, mungkin karena perbedaan. Ada cross, ya. Cross bercerita tentang agama. Mungkin ada beberapa di sini dalam agama yang berbeda, jadi ada perbedaan keyakinan. Keyakinan di sini, apapun lah yang berbeda, karena ini kartu cross ya. Pertama aku bilang beda agama. Lalu kedua, beda apapun itu, bahkan berbeda prinsip juga, ini bisa menyebabkan kita menjadi tidak searah tujuan. Kalau di kartuku yang satu lagi, ini jalan yang bersimpang 4 crossnya. Kalau ini kan salib nih. Jadi apapun yang terkait dengan salib ya, ada gambaran tidak searah, perbedaan, dan tanggung jawab. Tanggung jawab, teman-teman. Jadi ini juga orang yang mungkin dia punya tanggung jawab. Ya, kalau dia orang yang telah berkeluarga, beberapa dari mereka ini udah berkeluarga, pria di kartu rumah ya. Beberapa yang udah berkeluarga, tentu saja rumah tangga adalah tanggung jawab, karir pekerjaan tanggung jawab, ya. Atau di sini kalau lajang dan kartu rumah, tanggung jawab dia kepada rumah tangganya, teman-teman. Mungkin sebagai lajang, dia tulang punggung di dalam keluarga, ya. Ada orang tua, ada adik-adiknya di situ, banyak hal.
Oke, sesuaikan dengan keadaanmu. Jadi energinya sedih teman-temanku. Mau dia ini putus baik-baik kaliannya, putusnya karena kebijaksanaan dia, karena demi kepentingan orang banyak, atau putus karena dia bikin salah. Energinya ada pembenahan diri, ada penyesalan, ada apa lagi ya? Ada perbaikan lah ya. Ada pertumbuhan jiwa yang kita lihat, itu kan kartu cross. Oke, nah, super. Ya, Pak. Ayo kita coba lihat. Aku takut berkomitmen, itu yang dia bilang ya. Apalagi orang cinta segitiga ya sulit lah. Ya ampun teman-temanku, ada 2 kartu ketsip kencang dan kartu ceng. Oke. Jadi ada, lihat ya. Ceng ini sebuah perubahan, sebuah perpindahan. Saya nggak tahu lah apakah ada yang memang pindah secara real. Ini di atas mobil penuh barang-barang teman-teman. Ada lampu, ada koper, ada barang-barang pindahan. Artinya ada perpindahan. Nggak tahu juga kalau ada yang pindah rumah beneran secara harfiahnya. Teman-temanku, walaupun berubah di sini, kamu lihat seorang pria menggenggam tangan seorang wanita. Begitu juga sebaliknya, mereka saling bertatapan, berpandangan, duduk di sebuah taman bangku, ya. Jadi ada bahasa yang seperti ini. Aku tidak bisa berkomitmen karena kita tidak searah, karena kita banyak perbedaan, karena banyak tanggung jawab di sini. Namun walaupun berubah di sini, ya, tetap engkau masih kekasihku, engkau masih pacarku, dan aku masih pacar kamu. Karena di sini pria dan wanita bergandengan tangan. Ini balik ke energi yang di sini kartu cincin. Jadi ya, pada dasarnya ada koneksi antara dia dan kamu, walaupun terpisah saat ini. Jadi koneksi jiwa masih ada, ikatan batin masih ada, karena ini juga bercerita tentang jiwa kalau cross. Jadi walaupun aku jauh, walaupun aku pergi, masih aku akan menggenggam tangan kamu ya, secara jiwa. Oke. Namun di sini melihat ketsip kartu garden kalau di Lenormandku teman-teman, kencang ya, mungkin tadi ada yang akan ketemu, akan ada interaksi lagi, dan akan ada yang berkencan lagi. Jadi ada 2 energi ya, di ekor situ terpecah. Kenapa energinya terpecah 2 begitu ya? Karena sebagian ternyata malu-malu tapi mau. Tuh bulan dan despair. Nanti kalau yang di energi bulan ini, aduh kasihan, merekanya depresi, merekanya menahan, banyaklah yang ditahan ya, beban kerinduan. Namanya rasa ya teman-teman, menuntut untuk bisa diungkapkan. Baik teman-temanku, mungkin ini cukup tentang penyesalan dia ya, melepas kamu. Menyesal, kalau orang yang udah pernah bersalah melepasmu, mereka akan menyesal ya. Bahkan mereka yang melepas kamu dengan semua pertimbangan yang matang juga ada perasaan, mungkin lebih bukan ke arah menyesal ya, lebih tetap ya hampa. Melepas satu hal yang indah dari tangan itu tetap loh ada rasa yang gimana. Baik teman-teman, apa ya, kartu apa ya? Teman-teman, kartu angel. Ini spirit guide ya. Spirit guide atau spirit, iyalah spirit yang dekat denganmu. Ada dari Santi. I am the angel of peace. Aku adalah malaikat kedamaian. I bring you new tranquility and a smoother route ahead. Ini lagi ya teman-teman, apa kemarin udah ada yang bantu saya menerjemahkan tranquility ini. Kita ambil aja yang saya paham ya, karena artinya mendekati. Ada kartu dari Santi ya. Aku adalah malaikat kedamaian. Aku akan membuat, I bring you new tranquility yang tadi aku gak tahu, dan membuat a smoother route ahead, dan membuat jalanmu yang terjal menjadi agak lembut, oke, atau menjadi lebih lembut, oke. Tuh. Lalu under the deck-nya ada dari Archangel Uriel.
Your emotion are healing. Emosi kamu akan disembuhkan atau sedang disembuhkan, which enable you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Katanya di sini emosi kamu akan disembuhkan, batinmu, jiwamu akan disembuhkan atau sedang disembuhkan. Ya, dengan jalan kamu harus membuka open to greater love. Kamu juga harus membuka hatimu untuk cinta. Jadi nggak cinta tentang pria dan wanita aja teman-teman. Lakukan hal-hal yang di situ akar atau dasar perbuatanmu itu adalah cinta. Bantu orang, ya. Tumpahkan cintamu, tebarkan senyummu, karena senyum aja itu udah energi cinta yang kamu berikan. I will help you release anger, katanya kan. Aku akan menolong kamu apa di sini menyelesaikanlah kemarahan and unforgiveness dan ketidak apa ya di sini yang kamu nggak bisa membuat kamu tidak bisa memaafkan. Dia akan membantu itu, ya, kemarahan kamu yang belum bisa memaafkan, ya. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind, dari hati dan pikiran kamu. Dia akan membantu kamu untuk membersihkan itu, karena pada dasarnya kita itu sakit ya karena itu, ya, tidak bisa memaafkan. Ada batu di hati kita, ada batu di pikiran kita, ya. Nanti ini katanya Archangel Uriel ini akan membantu kamu membuang batu itu, kemarahanmu. Dan di sini untuk kamu yang tidak bisa memaafkan, maka di sini nanti hatimu akan dilembutkan, jalanmu yang terjal akan dihaluskan. Jadi semangat teman-temanku, ya, semangat. Buka hatimu untuk cinta dengan cara kamu belajar menebarkan cinta kasih. Apapun yang bisa kamu lakukan. Sering ya saya gambarkan, gak harus orang yang kita cintai, siapapun. Ketemu orang di jalan, nenek-nenek nyebrang jalan gak bisa, ayo bergegas bantu. Pimpin tangan mereka. Ayo nek, saya bantu. Apapun yang bisa kamu lihat, bahkan ketika itu hanya senyuman yang bisa kamu berikan. Oke, teman-temanku, saya Aisyah, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Nanti judulnya aku bikin penyesalan dia, ya. Semoga ini memotivasi, menginspirasi, ya, membuat kita bisa memilih langkah yang positif ke depan. Orang rajin lihat video tarot bukan halu, ya. Orang rajin lihat video tarot atau prediksi apapun itu harus, biasanya mereka lebih dari orang yang nggak tahu apa-apa. Lebih pintar, lebih positif, teman-teman. Oke, teman-temanku, saya Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. Dah.